dalam kegiatan diseminasi penyebaran dan penerapan budaya positif sebagai tugas dari guru kita, calon guru penggerak Angkatan 11 2024. Selawat beserta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita dapat merasakan pendidikan yang sangat modernisasi seperti sekarang ini. Yang terhormat kepada Kepala SDN Kepin Raya Ibu Nurul Fadliyadi SPD, yang saya hormati seluruh Dewan Guru SDN Kepin Raya, dan yang saya hormati seluruh Bapak dan Ibu wali murid yang telah berhadir pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita awali acara ini dengan mendengarkan penuh khidmat dan khusyuk bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda kita, Fajar Sidki. Kepada Ananda disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN Kepin Raya kepada Ibu Nurul Fadliyadi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan acara silaturahmi dalam acara diseminasi penyebaran dan penerapan budaya positif sebagai salah satu tugas dari guru kita sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 di tahun 2024. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW. Dengan berkat beliaulah sehingga kita dapat merasakan pendidikan yang luar biasa seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Kepin Raya, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid dari SD Negeri Kepin Raya, dan juga yang saya hormati seluruh yang sudah berhadir di tempat yang berbahagia ini. Bapak Ibu semuanya, saya berharap semoga dengan adanya pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Rohmannya dapat memberikan kita gambaran baru ataupun pengetahuan baru tentang budaya positif, di mana saat ini kita masih sangat kurang atau sangat membutuhkan budaya tersebut, atau kita perlukan untuk membentuk karakter peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang kita yakini. Memang Bapak Ibu kita saat ini krisis dalam hal budaya positif karena pengaruh sekarang teknologi menjadi pemicu utama dan sekaligus tantangan
terbesar untuk kita. Kita sebagai pendidik untuk dapat menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, dan juga saya berharap budaya positif ini tidak hanya dapat direalisasikan di lingkungan sekolah, namun juga direalisasikan di lingkungan rumah atau di keluarga ya. Mohon apresiasi untuk Bu Rahmania sebagai calon guru penggerak kita di angkatan 11 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya muliakan, inilah acara puncak penyebaran dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rohamania. Kepada Ibu kami silahkan. Oke, Diko sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang berbahagia ini yang masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti acara yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Selamat beriringi salam dari sama-sama kita sajikan kemampuan Allah dari besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau yang kita dapat melaksanakan pendidikan yang sangat modernisasi seperti sekarang ini. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Raya Ibu Nurul Fakiani, yang saya hormati seluruh Dewan Guru SDN Pekin Raya, dan apresiasi tertinggi saya kepada wali murid yang sudah hadir pada hari ini untuk menyaksikan pemaparan destinasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah dilihat di layar bahwasanya ada budaya positif. Nah, Bapak Ibu semua, apa sih pengertian dari budaya positif? Ada yang paham pengertian dari budaya positif, Bapak Ibu? Masya Allah. Ini adalah budaya positif. Budaya positif tentunya, kalau kita bicara dengan positif, berarti positif itu tentu hal-hal yang baik, di mana hal baik ini yang nantinya akan kita terapkan kepada peserta didik kita. Seperti yang kita ketahui bahwa next coba yang konsep inti dalam budaya positif itu ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga destinasi, di mana di dalam budaya positif ini inilah konsep yang harus kita ingat dan harus kita dalami, bahwa dengan adanya konsep ini perubahan budaya positif di sekolah kita insya Allah dapat kita laksanakan. Next Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pernah kan tentu Bapak Ibu semuanya pernah mendengar bahasa bahwa pendidikan itu berpusat pada guru. Satu lagi, pendidikan itu berpusat pada peserta didik. Nah, yang saya tanyakan, seperti apa sih pendidikan yang berpusat kepada guru dan pendidikan yang berpusat kepada guru? Mungkin ada Bapak Ibu yang memberikan argumennya, saya persilahkan. Baik, persilakan kepada Ibu Rahmayani, mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan. Nah, bagaimana Ibu gambaran yang Ibu ketahui tentang pendidikan yang berpusat pada murid dan pendidikan yang pembelajaran yang berpusat kepada guru? Kalau menurut saya, kalau pendidikan yang berpusat pada murid itu adalah di mana murid yang lebih aktif dalam segi belajar, dia bebas menentukan apa yang ingin dia pelajari dan yang ingin dia sukai. Sedangkan yang belajar yang berpusat pada guru yang lebih aktif, guru yang berinisiatif mencari pembelajaran, guru yang berinisiatif untuk menyuruh siswa-siswi ini semua dalam
Ya baik, terima kasih. Ya seperti itulah. Misalkan kalau pendidikan yang berpusat kepada murid, itu adalah pendidikan muridnya, murid yang lebih aktif daripada ibu-ibu semua. Nah sekarang bagaimana sih cara kita agar murid tersebut aktif? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan cara pembelajaran yang berdiferensiasi. Inilah apa tujuan daripada Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpusat kepada murid dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti kita lihat, pembelajaran dengan paradigma baru adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah ini adalah tujuan daripada Ki Hajar Dewantara saat ini Bapak Ibu. Terlebih kita sekarang berada di kurikulum merdeka. Tentunya Bapak Ibu tidak pernah asing untuk mendengar bahwa profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi Bapak Ibu? 6, iya benar sekali. Dimensi pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, di mana nanti kita akan mewujudkan peserta didik kita yang beradab. Yang kedua, berkebinekaan global. Iya, kita nantinya akan mewujudkan peserta didik kita yang bisa menyesuaikan karakter mereka sesuai dengan budaya di lingkungan kita. Yang ketiga, bergotong royong. Nah, Bapak Ibu, bergotong royong ini bukan tentang kebersihan saja, kebersihan rutin atau gotong royong yang kita lakukan setiap hari Sabtu, bukan. Di sini bergotong royong dapat kita artikan dengan makna yang lebih dalam. Bergotong royong di mana mereka mampu bekerja sama di dalam kelompok, mereka mampu berkolaborasi sesama teman di dalam kelompoknya. Inilah yang akan kita wujudkan, nanti karakter peserta didik yang akan kita wujudkan. Yang keempat ada kreatif, yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri, di mana peserta didik nanti kita akan mengarahkan mereka untuk mandiri. Salah satu mandiri, sikap mandiri akan mereka kita wujudkan adalah mereka untuk mandiri dalam mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Next. Nah, Bapak Ibu, ini adalah miskonsepsi tentang teori kita yang selama ini yang kita anggap itu sudah benar. Ternyata bukan, itu adalah ilusi semata. Yang pertama, ilusi kita adalah guru mengontrol murid. Apa benar Bapak Ibu seperti itu? Iya, sebenarnya tidak, itu hanya ilusi. Bahwasanya yang mengontrol murid tersebut adalah dirinya sendiri Bapak Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa semua muatan budaya positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini Bapak Ibu juga ilusi kita, bahwa miskonsepsi kita dengan penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak Bapak Ibu. Misalkan ini peserta didik kita datang terlambat, kita katakan dengan kita menguatkan mereka dengan budaya, dengan penguatan yang positif. Nah, besok jangan terlambat lagi ya. Kalau misalkan terlambat, kamu nanti akan ketinggalan pelajaran. Nah, kalau sudah ketinggalan pelajaran, otomatis kamu kan nanti tidak bisa. Nah, ini penguatan positif yang kita ajarkan. Kita mengatakan seperti itu. Apakah besok-besok anak akan datang terlambat lagi? Datang Bapak Ibu. Karena kenapa? Itu adalah ilusi miskonsepsi kita. Semua dimulai dari peserta didik. Di mana peserta didik kalau misalnya mereka besok datang terlambat sudah biasa. Maksudnya bukan perubahan yang diinginkan dari diri mereka sendiri, tapi kita yang mengontrol. Miskonsepsi selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, misalkan seperti yang kita katakan tadi, anak-anak kita ini terlambat, salah satunya terlambat datang ke sekolah. Kita katakan, apakah kamu tidak mengerti bahwa datang sekolah tidak harus datang tepat waktu? Dengan kita membuat dia merasa bersalah, apakah akan menguatkan karakter mereka? Tidak juga Bapak Ibu. Nah, ini adalah miskonsepsi kita yang harus kita ubah dari sekarang. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini adalah yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Di mana sekarang kita memang sebagai guru sudah dewasa, bukan? Iya, karena kita menganggap kita dewasa, orang tua, dewasa, jadi kita berhak memaksa mereka. Ternyata tidak seperti itu.
Bapak Ibu. Karena kita, walaupun kita sebagai orang dewasa, kita tidak bisa memaksa orang lain. Next. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana stimulus respon kita yang dulu Bapak Ibu kita berpikir realitas kebutuhan kita sama. Sebenarnya dalam teori kontrol itu kebutuhan anak peserta didik kita itu beda. Jadi kita harus pahami terlebih dahulu apa sih kebutuhan dasar mereka, kenapa sih sehingga dia dapat datang terlambat sekolah, kebutuhan apa yang dia inginkan. Tidak sama Bapak Ibu, semua berbeda. Yang kedua, semua orang melihat yang sama. Nah, karena kebutuhan kita kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini adalah karena kebutuhan kita tadi sama, tentu cita-cita seorang anak-anak itu tetap akan berbeda, tidak ada yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus respon kita. Bagaimana dulu kita menganggap bahwa orang lain, apa yang kita keluarkan, pendapat yang kita keluarkan harus didengar oleh orang lain. Ternyata dalam teori kontrol di budaya positif ini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita yang berusaha memahami, bukan lagi kita yang paksa orang lain untuk memahami pandangan kita, tapi justru kita yang harus berusaha memahami pendapat dari seluruh peserta didik kita. Keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita sekarang bahkan mungkin masih, saya bahkan sebelum belajar teori ini masih stimulus responnya berpikir bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, ketika anak-anak datang terlambat, saya akan menjustif mereka bahwa mereka melakukan pelanggaran. Sebenarnya di teori kontrol itu tidak Bapak Ibu. Justru semua perilaku mereka memiliki tujuan. Kenapa sih? Apa alasannya hari ini mereka datang terlambat? Nah, ini sekarang ada paradigmanya. Kita sekarang kalau di budaya positif itu kita berpikir segala sesuatu itu hal yang baik, tidak lagi tentang kesalahan, pelanggaran ataupun sebagainya. Nah, yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Ini ada stimulus respon. Nah, ini khusus untuk misalkan untuk bapak dan ibu. Orang lain bisa mengontrol saya. Ibu kepala sekolah membuat peraturan bahwa ibu jangan ada yang libur dalam minggu ini. Itu misalkan, sebenarnya tidak Bapak Ibu. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ketika kepala sekolah tidak datang ke sekolah, apakah kita akan libur? Iya, kita harus hanya kita mengontrol diri kita, tidak lagi dengan orang lain. Karena segala sesuatu tujuan yang ingin kita capai adalah diri kita sendiri. Keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, karena kita tadi merasa kita sebagai guru, kita bisa mengontrol peserta didik. Tidak Bapak Ibu, yang mengontrol peserta didik adalah orang lain. Itu tidak bisa mengontrol peserta didik, tapi peserta didik yang mengontrol diri mereka sendiri. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ini juga stimulus respon yang kita lakukan dulu, tapi kita itu benar ternyata salah Bapak Ibu. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, ketika kita sudah membujuk peserta didik kita tidak dapat kita lakukan dengan semua maksimal, kita pikir ini rujukan kita yang gagal. Padahal tidak Bapak Ibu. Justru kita harus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Kita tanyakan kepada peserta didik kita, dia maunya seperti apa sih? Apa sih alasannya melakukan kesalahan? Kalau di teori kontrol. Yang terakhir adalah model berpikir. Kalau di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol, justru yang dipikirkan adalah menang-menang saja. Kita tidak lagi memikirkan tentang kesalahan anak murid yang dilakukan adalah sebuah pelanggaran. Ini dia sudah masuk ke ranah pelanggaran, jadi harus mendapatkan hukuman. Tidak, tapi kalau di teori kontrol kita berusaha bagaimana anak peserta didik kita ini ketika melakukan pelanggaran, kita tidak berikan lagi mereka hukuman, tapi justru memberikan mereka bagaimana
bagaimana tanggung jawab mereka sehingga permasalahan yang mereka lakukan itu dapat diatasi oleh diri mereka sendiri. Selain termasuk di dalam disiplin positif. Nah, Bapak Ibu pasti sudah mengerti bahwa kata disiplin biasanya yang terbayangkan dalam pikiran Bapak Ibu apa sih disiplin itu? Iya, datang tepat waktu. Kita berpikir datang tepat waktu, anak bertanggung jawab, anak tidak melakukan pelanggaran. Itu disiplin yang kita maknai selama ini. Sebenarnya Bapak Ibu, disiplin positif adalah dia berasal dari kata disiplina yang artinya belajar ternyata. Bagaimana? Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, sekarang sudah lebih terbuka wawasan kita bahwa disiplin itu bukan lagi tentang anak-anak harus datang tepat waktu, tetapi tentang disiplin adalah belajar. Bagaimana sama-sama kita belajar dengan peserta didik kita untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, ini Bapak Ibu, yang tugas kita sekarang adalah kita mencoba untuk menerapkan budaya positif kepada peserta didik kita. Mereka harus kita dasari dengan kesadaran diri mereka. Mereka melakukan suatu perbuatan bukan dengan adanya imbalan atau reward, tetapi dengan kesadaran diri mereka. Mereka bisa datang tepat waktu karena mereka menghargai diri mereka. Itu yang akan kita coba terapkan kepada peserta didik kita nantinya. Terlebih kita sama ini adalah sebagai pendidik, jadi tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebijakan universal ini sangat banyak. Salah satunya apa Bapak Ibu nilai-nilai kebijakan universal? Bertanggung jawab, sopan, santun itu adalah semua sikap positif sehari-hari peserta didik itu adalah nilai-nilai kebijakan universal. Nah, ketika saya belajar di modul ini satu hal yang sangat menurut saya selama ini yang saya lakukan ternyata kurang tepat atau kurang efektif, yaitu dengan cara pemberian penghargaan. Ternyata dengan cara pemberian penghargaan setelah mempelajari modul 1.4 itu tidak efektif bagi peserta didik. Bahkan dengan adanya penghargaan ini akan membuat peserta didik, hubungan kita antara kita dan peserta didik itu akan renggang. Salah satunya ketika kita misalkan kita berpikir seperti ini. Ketika kita memberikan penghargaan, peserta didik itu akan termotivasi. Padahal salah, bukan penghargaan itu diharapkan Bapak Ibu, tidak, tetapi kurang efektif karena mereka anak-anak akan melakukan, misalkan kita buat tugas, mereka akan kumpul tugas tepat waktu karena apa? Imbalan akan kita berikan. Salah satu imbalan kita berikan adalah nilai mereka akan bagus. Nah, ini adalah ketika kita anak-anak satu hari kita tidak datang ke sekolah, bagaimana jadinya? Kan kurang efektif. Pasti ada anak-anak yang mengatakan, Bu, saya kan tadi kumpulan cepat, kalau sama ibu ini dapat nilai lebih, kalau sama ibu nggak ada. Nah, itu ternyata nggak efektif. Penghargaan yang kita lakukan selama ini nggak efektif Bapak Ibu. Saya belajar luar biasa sekali pemahamannya. Yang saya pikir dulu penghargaan, dengan adanya penghargaan ini anak-anak akan termotivasi. Ternyata tidak. Motivasi anak-anak itu berasal dari intrinsik mereka, dalam diri mereka. Kita sebagai pendidik adalah menuntut. Ini sesuai dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara, di mana kita pendidik ini adalah menuntut peserta didik kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Lanjut Bu Meda. Sudah Bapak Ibu, masih semangat? Mana suaranya, masih semangat? Oke, baik, kita akan tes konsentrasi. Kalau saya katakan Bapak Ibu, ini adalah clue-nya,
Bapak Ibu harus mengikuti apa yang saya ucapkan. Kita tes konsentrasi sekarang. Ayam-ayam, bebek-bebek, main di kali, bersama ayam. Berapa ayam? Nah, benar. Jadi yang diam ini bagaimana? Tidak bosan apakah Bapak Ibu? Yang saya ucapkan adalah berapa ayam. Berarti Bapak Ibu harus mengikuti saya berapa ayam. Bukan dipikirkan berapa sih jumlah ayamnya. Iya. Tapi saya sangat apresiasi sekali. Ternyata masih banyak yang masih konsentrasi ya. Terlebih ini jam menunjukkan pukul siang ya. Hampir-hampir perut sudah berbunyi mungkin ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu sekarang boleh memakan cemilannya terlebih dahulu sambil mendengarkan apa yang saya katakan. Nah Bapak Ibu, nilai-nilai kebijakan ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai ini adalah kita sepakati, bukan kita paksakan. Kita mau menginginkan anak kita bahwa disiplin. Jadi kita paksa, besok kamu harus sedang sekolah ya, tepat waktu, kalau tidak Ibu ada hadiah istimewa, kita cuti lagi dia. Nah anak-anak takut nanti Bapak Ibu. Tapi nilai kebijakan ini adalah kesepakatan kita dengan peserta didik kita. Kita sama sepakati bagaimana sih yang mereka inginkan. Nah ada 3 ini contoh nilai kebijakan instansi atau organisasi. Salah satunya seperti sudah saya paparkan tadi, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Ini juga nilai-nilai kebajikannya. Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan bernalar kritis. Itu adalah nilai kebijakan. Nah ada yang Ibu Primary Year Program. Ini juga tentang nilai-nilai kebijakan yang mereka tuangkan adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini mungkin Bapak Ibu di daerah kita tidak ada, tapi di daerah luar, kalau tidak salah saya ini, kalau saya baca ini di Depok atau di Jawa ini ada. Mereka instansi atau organisasi ini, nilai kebijakan yang mereka munculkan adalah ini. Selanjutnya ada keterampilan hidup, life skill. Itu nilai kebijakan yang mereka sepakati adalah dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah ini adalah 3 contoh saja yang saya sebutkan. Masih banyak lagi nilai-nilai kebijakan yang mungkin tidak dapat saya sebutkan semuanya. Nah kita lanjut lagi. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kira-kira ketika kita mengatakan kebutuhan dasar manusia, apa sih yang terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu semua? Kebutuhan dasar manusia. Iya, makan, masuk juga. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Di mana kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Next. Nah ibu-ibu semuanya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Ranah bertahan hidup, 5 kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan dasarnya yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi setelah kita mempelajari 5 kebutuhan dasar ini, nanti kita tahu ketika anak-anak ada pernah yang mengalami anak-anak, kita menjelaskan di depan dia justru makan. Nah inilah yang harus kita pahami Bapak Ibu. Ternyata dia menginginkan kebutuhan bertahan hidup, makanya dia makan. Jadi sekarang kita tidak lagi memarahi mereka, justru kita memberikan mereka solusi. Bagaimana? Kan ada sebagian anak-anak yang datang terlambat, mereka telat tidur, sehingga bangunnya terlambat, datang sekolah terlambat, tidak sempat makan, makanlah dia di dalam kelas. Nah ini adalah kebutuhan mereka yang harus kita perhatikan.
Bukan maksudnya kita perhatikan kita harus berikan mereka makanan, tidak. Kita justru menawarkan mereka solusi. Bersama mencari solusi, berkolaborasi bersama mereka untuk mendiskusikan. Mereka besok akan menginginkan seperti apa sih agar tidak pernah lagi kelas. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima ini sangat diperlukan. Terlebih anak-anak di sekolah dasar, kasih sayang ini sangat diperlukan karena ranah kasih sayang ini yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ketika rasa kasih sayang ini Bapak Ibu bisa lihat, kenapa sih anak-anak berlarian di dalam kelas? Apa penyebabnya? Mana tahu dia tidak diterima oleh teman-temannya, dia mengganggu temannya karena sebagian kan ada yang tidak berkawan, harus berkawan dengan satu kelompok ini, tidak mau dengan kelompok lain. Nah, ini harus kita perhatikan. Yang ketiga, penguasaan. Ranah penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ini juga kita sebagai pendidik harus mendengarkan apa keluh atau permasalahan yang peserta didik kita lakukan. Kita jangan menjustif mereka itu adalah anak yang bandel. Tidak, kita harus perhatikan. Mungkin mereka ingin didengar, mereka ada permasalahan di rumah ingin diceritakan, tetapi kita karena kita sebagai pendidik tadi menganggap kita orang dewasa boleh memaksa, sehingga kita melupakan bahwa dia menginginkan penguasaannya itu kurang. Kebutuhan dasarnya tentang penguasaan itu kurang. Yang keempat, kebebasan. Nah, ranah kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jangan nanti kita karena kita menganggap kita guru, jadi kita tidak mau bermain dengan anak-anak. Kita gengsi, Bapak Ibu. Kita tak mau bermain dengan anak-anak. Padahal itu penting agar kita tahu kebutuhan mereka itu dapat kita cukupi di ranah lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama intrinsik, yang kedua ekstrinsik. Ekstrinsik di mana? Ekstrinsik ini kita melakukan segala sesuatu karena apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Bahwa kita sebagai guru ini, misalkan ini kita harus datang cepat agar kita tidak enak dilihat oleh kepala sekolah. Padahal tidak, itu adalah motivasi intrinsik kita. Dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau ekstrinsik, motivasi perilaku kita itu ekstrinsik, kita melakukan segala sesuatu kebajikan itu agar kita mendapatkan imbalan. Misalnya nanti ibu kepala sekolah memberikan kita applause ataupun memberikan sertifikat sebagai guru teladan, itu adalah motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Kalau misalkan dia motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi yang seharusnya kita miliki. Jangan segala sesuatu yang kita lakukan ataupun peserta didik kita lakukan itu berdasarkan ada timbang tindih ataupun adanya timbal balik antara kita dengan peserta didik. Tapi tidak, kita harus terapkan kepada mereka bahwa nilai kebajikan yang mereka lakukan hari ini ataupun seterusnya itu adalah karena mereka menghargai diri mereka sendiri, menghargai diri mereka sendiri tanpa ada imbalan ataupun reward dari siapapun. Lanjut, Mega. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 poin besar. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Nah, motivasi perilaku manusia itu karena adanya hukuman. Kita merasa hukuman tidak terencanakan tiba-tiba, atau murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman psikis atau psikis. Ini karena kita melakukan hukuman, memberikan mereka hukuman, jadi anak-anak ini akan berperilaku baik. Yang kedua konsekuensi. Konsekuensi ini
dia kita rencanakan, maksudnya kita sudah buat rencana dengan peserta didik. Misalkan kita buat harus datang tepat waktu, kita rencanakan apabila tidak datang tepat waktu maka harus berdiri di bawah terik matahari. Nah ini kita rencanakan kalau konsekuensi. Murid tetap tidak dibuat nyaman. Guru selalu memonitor murid. Nah ini adalah konsekuensinya. Yang ketiga, restitusi. Nah kalau misalkan di restitusi ini justru proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ketika ada murid kita melakukan kesalahan, kita lakukan bagaimana kondisi ataupun kita lakukan diskusi bersama mereka agar kesalahan yang mereka lakukan tidak diulangi lagi. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi mereka. Bu, bagaimana kalau besok saya karena hari ini saya datang terlambat, karena telat bangun, besok saya akan upayakan untuk bangun lebih awal agar tidak datang terlambat lagi. Bukan kita yang memberikan solusi, tetapi mereka yang memikirkan solusi untuk diri mereka sendiri. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama yaitu penghukum. Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu ini berada di posisi yang mana? Yang kedua, sekarang coba Bapak Ibu renungkan sendiri. Bapak Ibu selama ini sebagai pendidik atau sebagai guru berada di posisi kontrol yang mana? Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Kira-kira Bapak Ibu sudah direnungkan berada di posisi yang mana? Yang mana Bapak Ibu? Manajer. Ya, terima kasih. Memang kita sebagai pendidik harus berada di posisi manajer. Ayo kita lihat contohnya seperti apa sih posisi sebagai penghukum pembuat masalah. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini kasusnya, misalkan kasusnya siswa tidak membuat tugas. Kalau dia posisinya, kita sebagai pendidik itu posisinya sebagai penghukum, maka kita akan meminta peserta didik untuk berdiri di depan kelas selama jam istirahat. Ini berarti kita posisi kita sekarang ini sebagai penghukum. Kan ada Bapak Ibu, kita cubit. Nah dia tidak buat tugas. Kadang kita cubit. Nah kita masuk ke dalam penghukum. Sedangkan tidak boleh Bapak Ibu. Yang kedua, contoh pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja menjawabkan ibu. Itu kan adalah perkataan verbal kita yang membuat peserta didik kita berpikir, saya sudah menjawabkan ibu saya. Nah ini adalah posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Yang keempat, kalau sebagai teman maka kita akan ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, kali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah ketika kita ada anak-anak kita tidak membuat tugas, kita katakan seperti ini, berarti posisi kita sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Seperti apa sih kalau sebagai pemantau? Kamu sudah melanggar peraturan kelas, kamu tahu konsekuensinya. Mulai besok tugasnya dikerjakan ya, dan jangan diulangi lagi. Ini pemantau, cuma lihat-lihat aja. Setelah lihat anak-anaknya tidak buat tugas, keluarlah seperti ini bahasanya. Nah, yang untuk posisi manajer, ketika anak-anak kita tidak membuat tugas, kita pasti akan mengatakan dengan nada yang begitu lembut ataupun tidak lembut pun tidak apa-apa. Yang penting terarah bahwa kita posisi kita adalah sebagai manajer. Salah satunya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya kepada anak-anak, dia tahu nggak kesalahan? Kenapa sampai kita panggil? Tindakan apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Kita tanya kepada peserta didik kita. Setelah dia melakukan kesalahan, kira-kira dia ada inisiatif nggak untuk membuat kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan mereka? Lanjut ya. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Nah, sekarang coba Bapak Ibu pahami ini, kira-kira dengan bahasa kamu selalu saja salah, itu masuk ke posisi kontrol yang mana ya?
Coba kita cek. Coba ke bawah Ibu Maida. Ke bawah. Ke bawah. Itu kata saya. Tidak. Ternyata sebagai penghukum kita langsung menjustis mereka. Kamu selalu membuat salah. Kamu selalu melakukan kesalahan. Kita hukum mereka dengan tadi psikis atau psikis. Lanjut contoh kedua. Kenapa kamu selalu mengulangi kesalahan yang sama? Kamu benar-benar tidak bisa belajar dari kesalahan. Nah, kira-kira posisi kontrol apa ini? Iya, coba kita tes, kita cek dulu. Iya, betul. Membuat merasa bersalah. Dengan perkataan kita, justru anak-anak kita nanti tidak lagi termotivasi. Mereka cenderung merasakan, saya harus bagaimana ini? Hari ini saya sudah membuat guru saya merasa kecewa dengan saya. Nah, ini tidak efektif Bapak Ibu ya, posisi kontrol. Yang ketiga, apa rencana kamu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kira-kira ini posisi kontrolnya apa ya? Manage. Kita lihat apa jawabannya. Oke, sebagai manager. Lanjut. Nah, yang terakhir mungkin. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini kira-kira kita bahasanya ini posisi kontrolnya apa? Kita lihat ya. Iya, benar sekali Bapak Ibu bahwa posisi kita ketika kita mengatakan kepada ibu, ayolah bantu ibu, tolonglah jangan langgar peraturan. Ingat ya, peraturan ini adalah posisi kita adalah sebagai teman. Bapak Ibu sebenarnya pengetahuan kita tentang posisi kontrol ini sudah matang, hanya saja kita belum tepat sasaran dan belum menerapkan. Nah, untuk ke depan di budaya positif ini bagaimana kita harus berada di posisi manajer. Kenapa? Dengan berada di posisi manajer, semua kesalahan murid itu dapat kita rangkul Bapak Ibu. Kita rangkul mereka, kita berikan mereka kesempatan untuk mereka pikirkan sendiri bagaimana solusi dari tindakan yang telah mereka lakukan. Next, Bu Meda. Oke. Ya, yang terakhir adalah posisi kontrol. Apakah kamu? Misalkan apa yang telah kamu lakukan? Nah, kira-kira kita berada di posisi kontrol yang mana? Memantau, ya, kita melihat bahwa mereka ya benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Ya. Terima kasih banyak. Nah, sekarang karena sudah dari tadi kita berbicara, nah sekarang kita akan bergerak. Ayo Bapak Ibu semua ke depan atau ke samping, ya. Baik Bapak Ibu, bagaimana, masih semangat? Semangat. Oke. Kalau misalnya masih makan ya sudah, tidak apa-apa, diteruskan saja. Biar kita harus mencukupi kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup. Ya baik, Bapak Ibu mohon seperti ini karena kita akan melakukan ice baking. Ayo semuanya.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ibu bagaimana perasaannya setelah bergerak? Ternyata setelah bergerak kita lebih leluasa, jadi badan kita pun lebih terasa enak ya. Masih semangat? Oke, masih semangat? Oke, Bapak Ibu, satu hal yang ingin saya sampaikan. Ketika saya berdiri di depan ini bukan berarti pengetahuan saya itu lebih daripada Bapak Ibu. Tetapi tidak, hari ini kita sama belajar bagaimana untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu pasti pernah mendengar keyakinan keras. Mengapa keyakinan keras? Mengapa bukan peraturan keras, Bapak Ibu? Kenapa? Kenapa keyakinan keras? Mengapa bukan peraturan keras yang kita buat? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kedua perkataan ini, pernyataan ini sama maksudnya? Tidak. Coba adakah yang mau memberikan tanggapannya? Iya, beda. Kalau misalkan keyakinan keras ini adalah kesepakatan yang kita buat bersama peserta didik kita libatkan. Kalau peraturan keras kita yang membuat sebagai otoritas, kita buat peraturannya tanpa melibatkan peserta didik. Makanya lebih efektif keyakinan keras atau peraturan keras. Iya, dengan keyakinan keras maka anak-anak nanti akan meyakini. Mereka menginginkan sikap atau perilaku yang seperti apa mereka sendiri yang menentukan, karena kita lakukan berdasarkan kesepakatan dan keinginan mereka. Next. Nah, pembentukan kelas ini dilakukan dengan cara dia bersifat abstrak. Kedua, berupa pernyataan universal. Ketiga, sedikit saja akan menariknya. Usah banyak yang kita buat, sedikit aja tapi yang penting mudah diingat oleh peserta didik kita. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi harus sesuai dengan lingkungan kelas kita, ramah kelas kita. Jangan kita melihat di kelas orang lain kita contoh, tinggal kita tempel, itu tidak efektif. Yang terakhir, semua orang sekolah atau warga kelas dilibatkan dengan kuat keyakinan kelas. Jadi kita harus melibatkan peserta didik kita dalam membuat keyakinan kelas ini. Nah, contoh keyakinan kelas yang sudah saya lakukan adalah di kelas 1 ini ada keyakinan kelas yang pertama itu datang tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, hormati guru dan teman, mendengarkan penjelasan guru, dan yang terakhir buang sampah pada tempatnya. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah kami sepakati di kelas 1. Next. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana sih pendapat Bapak Ibu tentang ini ada di Shopee dijual keyakinan poster, keyakinan kelas, poster edukasi, harganya murah loh Bapak Ibu, 11.500. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Ibu tentang poster ini? Setelah kita bahas tentang keyakinan kelas tadi, bagaimana Bapak Ibu? Bagus, sangat bermanfaat. Iya, baik, kita tampung. Ada yang lain Bapak Ibu? Iya, sebenarnya ini bagus dan bermanfaat, tetapi Bapak Ibu harus ingat, ketika keyakinan kelas ini dijual berarti kesepakatan siapa? Iya, kesepakatan orang lain tidak efektif. Karena kenapa tidak efektif? Karena bukan keyakinan kelas, bukan kita tidak melibatkan peserta didik, kita justru membeli. Sudah, setelah kita beli tinggal tempel. Apakah mereka akan berlaku sesuai dengan keyakinan kelas? Belum tentu. Karena kenapa? Mereka akan berkurangnya tanggung jawab. Karena kenapa? Mereka tidak melibatkan. Yang seharusnya ketika pembentukan keyakinan kelas ini peserta didik harus kita libatkan. Next. Nah, Bapak Ibu, di dalam modul 1.4 ini ada yang namanya segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini adalah sebuah acuan ketika kita melakukan proses untuk ketika kita melakukan kesalahan, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di mana
dalam proses segitiga restitusi ini adalah dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tidak lagi merasakan takut dengan kita. Justru kita dapat melakukan mereka, kita rangkul mereka sehingga kita berdialog dengan mereka agar mereka mampu mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan. Next. Nah, menstabilkan identitas, Bapak Ibu. Menstabilkan identitas ini berarti dia berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di mana ketika kita menerapkan menstabilkan identitas ini, kita akan berkata seperti berbuat salah itu wajar. Kita katakan seperti itu. Tidak lagi kita menjustif mereka dengan kata-kata perkataan kita yang kasar. Yang bisa kita juga menggunakan tidak ada manusia yang sempurna. Katakan seperti itu kepada peserta didik kita. Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu paham merasa begitu, kamu pernah merasakan begitu. Jadi Bapak Ibu, dengan menstabilkan identitas ini kita lebih mudah untuk mengajak anak kita dalam menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini berarti berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Masih ingat kebutuhannya apa saja? Ada 5 kebutuhannya. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, apalagi Bapak Ibu? Iya, kesenangan, kebebasan. Itu adalah kebutuhan yang kita harus mengingat bahwa kebutuhan anak-anak kita itu apa yang kurang dari mereka. Sehingga ketika mereka melakukan kesalahan, kita bisa berkata seperti, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Misalkan, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena merupakan sesuatu yang penting bagimu. Sama ya, betul. Ya, ini adalah contoh yang bisa kita terapkan nanti ketika anak-anak kita melakukan kesalahan. Lanjut, menanyakan keyakinan. Berarti kalau menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip apa dia? Teori kontrol, bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, di sini adalah perilaku. Kita kembali lagi aspek bahwa perilaku manusia ada intrinsik dan ekstrinsik. Di dalam menanyakan keyakinan berarti motivasi dia peserta didik adalah di dalam dirinya. Sehingga ketika mereka melakukan kesalahan, kita bisa mengatakan dengan apa keyakinan kelas kita. Misalkan kita sudah buat keyakinan tadi, anak-anak melanggar, masih ingat tidak dari keyakinan kita buat, kita sepakati bersama nilai apa yang telah disepakati bersama. Misalkan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ketika anak-anak melakukan pelanggaran. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah pendekatan kita untuk mengetahui keyakinan mereka yang telah mereka sepakati. Next. Nah, penerapan segitiga restitusi dengan kasus Zahara ini, anak-anak kami memakan di dalam kelas. Coba Bapak Ibu perhatikan, Ibu perhatikan terlebih dahulu. Oke. Nah, ini.
kelas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ya, kira-kira segitiga restitusi itu dapat kita terapkan di semua permasalahan? Menurut Bapak Ibu, setelah melihat pemaparan tadi, apakah bisa kita terapkan di semua permasalahan peserta didik? Tidak, Bapak Ibu. Karena kenapa tidak? Terutama di dalam permasalahan kekerasan itu tidak bisa kita lakukan menggunakan ataupun kita selesaikan permasalahannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Karena kekerasan itu ranah apa? Sudah berat, Bapak Ibu. Juga melibatkan orang lain. Kalau itu dia sendiri, dirinya sendiri, yang kita upayakan adalah untuk membangun budaya positif di dalam dirinya, keyakinan dirinya sendiri. Nah, kalau misalkan tentang kekerasan kan sudah ada orang lain, jadi tidak bisa kita gunakan segitiga restitusi. Tetapi di sekolah kita tidak ada anak-anak yang melakukan kekerasan, kecuali yang mereka lakukan adalah kesalahan yang mereka dibuat oleh diri mereka sendiri. Nah, mulai besok semoga kita dapat menerapkan segitiga restitusi setiap permasalahan dengan peserta didik. Dengan adanya segitiga restitusi ini, insya Allah Bapak Ibu, anak-anak kita nanti tidak ada lagi perkataan kita pun tidak ada lagi anak yang bandel, karena mengacu kepada segitiga restitusi. Bapak Ibu, jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita akan membentuk karakter peserta didik itu sesuai dengan yang mereka inginkan. Kita hanya menuntun. Jadi besok Bapak Ibu, mulai besok jangan ada lagi pikiran di dalam mindset kita bahwa kita adalah peserta didik kita yang mengontrol peserta didik, tapi justru mereka sendiri yang mengontrol diri mereka. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, untuk mendapatkan keberkatan serangkaian acara pada hari ini, mari sama-sama kita dengarkan bacaan doa yang dipimpin oleh Ananda kita, Fajar Sidki. Kepada Ananda dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara penyebaran dan penerapan budaya positif pada hari ini. Saya sebagai MC pada hari ini mengundurkan diri, seraya memberikan oleh-oleh bergugus-gugus gumpalan awan warna putih berjumlah 8 wilayah indah menawan, memiliki siswa
pendidik masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Lara, kelas 1. Setelah diskusi dengan ibu, saya sangat senang sekali karena saya sudah mengetahui solusi yang tepat dalam mencerahkan diri saya, tidak mengulangi lagi, dan selalu mengingat kesepakatan kelas kami buat bersama. Terima kasih, Bu.